Nah, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan nih. Kalau kemarin kita udah belajar tentang banyak intronya dari sebuah gelombang. Nah, sekarang kita apa namanya nih? Masuk ke materi kelas 3 yang benerannya nih. Yang benerannya itu ya maksudnya yang langsung dipelajari di kelas 3 itu tentang gelombang berjalan. Nah, ini pokoknya ntar kalau misalkan gelombang berjalan, salah satu tipe soalnya si pembuat soal itu ngasih apa namanya persamaan sebuah simpangan gelombang berjalan. Nah, dari sini ya bisa ditanya ya ini kayak gini A B C D E F G ini bukan pilihan ganda ya, ini pilihan jamak dan juga bukan pilihan jamak, tapi ini soalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 soal. Ntar bisa nambah soalnya kalau kurang. Oke, yuk kita tulis dulu nih. Nah, ini persamaannya di sini ada Y sama dengan 20 sin 10 pi T min 2 pi per 3 X. Nah, oke, ini untuk pertanyaan yang A, ini yang A. Ini pertanyaan mendasar, artinya yang A itu harus sudah pada bisa nih, artinya antara amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat lambat itu harus sudah pada bisa. Oke, masih ingat nih persamaan umumnya di mana ya? Oke, di sini aja deh. Persamaan umum sebuah gelombang berjalan itu kan Y sama dengan A sin omega T min KX. Jadi di sini ntar kamu tinggal cocokin nih ke persamaan umumnya. Apa itu 20, apa itu 10 pi, apa itu 20/3. Oke, kita pakai warna apa ya? Warna oranye deh. Nah, ini warna oranye. Nah, oke. Yuk kita jawab amplitudonya yang mana ya? Yang amplitudonya berarti yang ini. Saya yakin ini udah pada bisa. Jadi amplitudo untuk persamaan gelombang ini berarti A-nya sama dengan 20. Di sana dalam satuan sentimeter. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada panjang gelombang. Ingat yang namanya panjang gelombang, kamu carinya itu yang nempel sama X nih. Oke, berarti yang nempel sama X ini Om, 2 pi per 3. 2 pi per 3 berarti siapa? Betul, yang namanya 2 pi per 3 itu K. Nah, K-nya ya tulis 2 pi per 3. K itu masih ingat kan? Yang namanya K itu nilainya 2 pi per lambda. Nilainya ditulis lagi 2 pi per 3. Coret apanya? Coret aja Om. Coret nih 2 pi-nya habis. Habis. Berarti lambdanya dapat 3. Nah, karena di atas senti berarti ya kita satuannya 3 sentimeter. Itu panjang gelombangnya. Kemudian di sini ada frekuensi. Frekuensi balik lagi ke oren. Nah, ini frekuensi kamu lihat ntar yang nempel sama T. Nah, ini omega. Jadi dalam omega itu, nah berarti ini nih omega nih. Set. Nah, ini omega. Omeganya kamu tulis misalkan di sana 10 pi. Artinya nih kalau misalkan ada pi-nya ya tulis pi-nya. Kalau nggak ada pi jangan maksain. Kamu tulis pi. Jadi ntar jawabannya malah salah. Nah, ini dua yang namanya omega kita kenal adalah 2 pi kali frekuensi sama dengan nilainya di sana 10 pi. Berarti yang namanya frekuensinya adalah 10 pi bagi 2 pi. Yang nilainya 5. Satuannya 5 Hertz. Oke, kalau begitu ada lambda, ada F ya sudah kamu dapat yang namanya cepat rambat, rambat. Nah, lambda kali frekuensi lambdanya 3, frekuensinya 5, maka cepat rambatnya ya sebesar 15 cm per sekon. Nah, ini pertanyaan A. Nah, saya katakan tadi pertanyaan ecek-ecek. Artinya ini pertanyaan dasar yang harus sudah pada bisa. Artinya keempat besaran ini pasti ditanyakan terlebih dahulu. Nah, artinya kalau ininya tersendat, jangan dulu langkah maju ke B, C, dan D seterusnya. Artinya kamu harus kuasain ininya dulu, baru setelah ini terkuasain, oke, baru lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi ini jawaban untuk yang poin A nih, oke? Oke, kita lanjut ke yang B, Om. Oke, B. Ditanya apa nih? Simpangan. Simpangan pada suatu titik yang berjarak 1 cm dan telah bergetar 1/10 detik. Oh, berarti yang B nih. Simpangan. Simpangan itu kan simbolnya apa coba? Ya betul, simpangan itu kan simbolnya Y. Berarti ya udah tinggal cocokin, nggak usah pakai
ingat-ingat terus lagi, di sana udah disediain Y-nya apa? Nah, oke, Y-nya sama dengan 20 sin. Nah, kemudian 10 pi. P min 2 pi per 3 X. Terus diapain Om? Ya diliatin aja, diliatin. Ntar juga ketemu jawabannya, jangan diliatin. Nah ini masukin nih, artinya ntar saya buletin nih. Nah pada simpangan, pada suatu titik yang berjarak, berarti ini apanya nih? Aduh, kok warnanya hitam lagi? Hijau, hijau. Nah ini. Nah ini si 1 cm berarti kamu masukin ntar X-nya sebesar 1 cm. Kemana? Ke ini. Nah ini ada X, berarti ntar kamu ganti X-nya sebesar 1. Kemudian di sini ada 10 pi T. Oh, T-nya apa? Nah ini T sekon. Oke, berarti ini T-nya. Ya sudah, kita cek lagi, hitam lagi ya. Nah nih. Jadi simpangannya 20 kali sin. Nah ini 10 pi. T-nya kamu masukin tadi. Ini berapa nih? 1 per 10 min 2 pi per 3 ketika X-nya nilainya 1. Oke, kurunin ya pelan-pelan, pelan-pelan aja masukinnya. 20 kali sin, nah, ke dalam kurung 10 pi bagi 10 berarti tinggal pi min 2 pi kali 1 bagi 3 berarti 2 pi per 3. Oke, pelan-pelan lagi Om. 20 kali sin. Di sini siapa? Pi dikurangi 2 pi per 3. Ayo, udah pada bisa belum nih? Kadang nih ada yang masih bingung nih. Pi dikurangi 2 per 3 pi. Kok jadi pi per 3 Om? Dari mana? Ya, betul. Nah, artinya nih yang namanya pi itu berarti kan boleh kamu sebut 3 per 3. 3 kurangi 2 ya 1 per 3. Oke. Nah, biar nggak bingung, biasanya kamu dinyatakan dalam sebuah derajat. Nah, pi per 3 berarti pi itu kan nilainya 180 dibagi 3 berarti nilainya 60 derajat. Nilai sin 60 derajat, ayo. Ini jangan sampai nggak pada tahu nih, artinya karena kamu udah kelas 3 IPA, nilai sin, cos, tan untuk kuadran 1 harus sudah di luar kepala. Oke, betul nih yang namanya sin 60 nilainya ya setengah akar 3. Berarti nilai simpangan pada saat dia udah bergetar 1/10 sekon dan pada jarak 1 cm ya nilainya 10 akar 3 cm. Oke, jadi ini urut-urutannya ngerjainnya ya kamu tinggal cocokin aja ke persamaan umumnya. T-nya masukin T, ya X-nya masukin jarak. Nah, itulah untuk pertanyaan yang B. Kemudian lanjut deh ke pertanyaan yang C, C, yang C ditanya apa tuh? Ditanya kecepatan maksimum dan juga kecepatan partikel pada jarak 1 cm dan telah bergetar 1/10 sekon. Nah, ini kebetulan kita bikin si jaraknya kan sama kayak nomor B yang tadi nih, jaraknya 1 cm. Nah, telah bergetarnya juga nih 1/10 sekon. Artinya ntar pasti sama sudutnya itu sebesar berapa nih? Pi per 3 atau misalkan 60 derajat. Oke. Kemarin yang namanya kecepatan itu merupakan apa yo turunan pertama dari sebuah simpangan. Nah, D, D, T dari si Y. Y-nya kan kita di sana tuh. Nah, itu Y, Y-nya kan A sin omega T min KX. Berarti turunnya kemarin itu A omega turunan sin ya cos omega T min KX. Oke, kalau begitu ya tinggal masukin amplitudenya tadi berapa? Oh, 20 ohm, 20. Omeganya berapa? Omega itu yang nempel sama T. Nah, ini omega, berarti omeganya 10 pi. Nah, berarti 20 kali 10 pi cos. Ya, ininya ditulis lagi 10 pi T min mana min 2 pi per 3 X. Oke, ntar ya 20 kali 10 pi berarti 200 pi nilainya cos. Nah, karena ini T-nya sama kayak tadi ya. T-nya apa 1/10, jaraknya 1, berarti langsung aja deh, langsung loncat aja ntar. Langkahnya ya ke sini, masukin T-nya 1/10, masukin X-nya 1, lari ke sini, lari sini, dapat ke sini. Berarti ini ntar untuk cos-nya cos 60 derajat. Oke, berarti nilainya sama dengan 200.
dikali nilai cos 60 itu adalah setengah. Berarti nilainya adalah 100 pi, satuannya cm per sekon kuadrat. Nah, ini untuk pertanyaan yang ini nih, kecepatan partikel pada jarak 1 cm, tadi 1 cm nih, dan waktunya 1/10 sekon. Terus Om, kecepatan maksimumnya mana? Ya ini, kecepatan maksimumnya kita buletin sama warna hijau lagi aja deh. Nah nih, yang namanya kecepatan maksimum kemarin ketika nilai cosnya sama dengan 1. Jadi nilai Vmax itu adalah A kali omega. Oh, kalau begitu ya ini nih A kali omega, ini nilai Vmax maksimum. Berarti nilainya yang ini nih. Nah, oke, berarti di mana ya? Di sini aja deh. Nah, nilai Vmax-nya itu A kali omega, nilainya 200 pi cm per sekon. Oke, jadi tinggal diturun-turunkan saja. Nah, kemudian untuk jawab yang D. D itu apa? Percepatan. Ya gampang lagi. Artinya jangan ingat rumus. Artinya percepatan merupakan apa? Percepatan itu merupakan turunan kedua kalau dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Jadi turunan pertama dari turunan kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Oke, kita simbolkan di sini berarti ya. Nah, D sama warna biru deh biar enggak ketuker sama simpangan. Nah, ini yang D. Apa itu? Percepatan. Yang namanya percepatan A itu nilainya turunan pertama dari fungsi V atau D. dt dari tadi A omega cos omega T min KS. Nah, seperti yang udah diturunkan di materi kemarin bahwa turunan dari sini adalah A omega-nya tulis lagi, A omega yang ini turunan omega T ya omega, berarti omega kali omega berarti omega ku ada turunan cos min. Nah, oke, ini sin di sininya sama omega T min KX. Oke, inilah persamaan percepatan. Ini tinggal masukin. Nah, berarti min amplitudenya 20, omeganya tadi berapa? 10. Pi, ingat ini pangkat 2. Nah, sin karena ini waktunya sama atau beda nih? Oke, jaraknya sama 1 cm, 1 cm, waktunya juga sama 1/10 sekon. Ya udah, berarti udah pasti sama sudut yang dihasilkannya ntar pi per 3 60 derajat, 60 derajat. Langsung aja deh biar hemat. Nah, artinya ntar kalau beda ya masukin lagi x-nya berapa, t-nya berapa. Kebetulan ini kita bikin sama, berarti sudutnya pasti ntar sin 60 derajat. Oke, kita hitung. 2 min 20, 10 pangkat 2 berarti 100, 100 kali 20 berarti min 2000. Nah, ininya V-nya hati-hati, V pangkat 2, sin 60 itu setengah akar 3, maka percepatan pada saat itu adalah berapa? Setengah kali 2000 ya, 1000 pi kuadrat akar 3, satuannya cm per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan pada jarak 1 cm, x-nya 1 cm ini, dan telah bergetar 1/10 sekon. Nah, mungkin di luar sana rada-rada berisik karena ya di depan lagi pada ramai anak-anak ya, mohon dimaklum. Oke, kemudian percepatan maksimumnya yang mana? Oh, nah ini percepatan maksimum. Oke, percepatan maksimumnya kita ganti sama warna oranye lagi deh. Nah, ini percepatan maksimum. Artinya kemarin percepatan maksimum berarti nilai sin-nya harus sama dengan 1. Berarti inilah yang dikatakan nilai percepatan maksimum A kali omega kuadrat. A kali omega kuadrat berarti yang ini. Nah, minnya di bawah nggak usah karena di sana ditanya maksimum berarti minnya nggak usah di bawah. Berarti nilai A max-nya A max 2000 pi kuadrat cm per sekon kuadrat. Oke, jadi ini percepatan pada jarak x dan pada waktu yang udah ditentukan. Nah, ini percepatan
maksimumnya. Oke, jadi tinggal turunkan saja. Oke, ini pertanyaan tambahan untuk E, F, G itu sangat, oh, maaf. Mungkin ada yang kedengeran berisik. Lanjut dulu deh, yang E. Oke, E kita ganti warna apa ya? Warna biru lagi deh, biru lagi aja. Oke, ini E. E, 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 E. Ditanya apa? Beda fase. Nah, beda fase antara dua titik yang berjarak 12 cm. Beda fase kemarin yang beda berarti pakai delta ya. Beda fase nilainya itu adalah jarak kedua titiknya dibandingkan dengan panjang gelombangnya. Yuk ke pinggir aja deh. Nah, biar hemat. Nah, oke, jaraknya kedua titik itu berapa senti? 12 cm, Om. Panjang gelombangnya mana? Oh, panjang gelombangnya di awal tadi. Nah, ini pertanyaan mendasar, artinya harus pada tahunnya. Oh ya, ini panjang gelombangnya itu yang udah kita hitung 3, berarti 12 dibagi 3 itu nilainya sama dengan 4. Oh, kalau begitu Om, ini 4 kan bilangan bulat nih. Nah, berarti kalau begitu boleh dikatakan jarak dua titik itu kalau misalkan hasilnya bilangan bulat, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti kedua titik itu dikatakan fase fase minggu, fase malam. Oke, pasar itu ya. Oke, kita lanjut ke F. Oke, F juga masih ditanyanya beda fase antara dua titik yang jaraknya ini sekarang 4,5. Nah, kita cek beda fasenya sama delta X per lambda. Delta X-nya di sana jaraknya 4,5 dibagi panjang gelombangnya tadi 3, berarti nilainya 1,5. Oh, ini berarti ada setengah-setengahnya nih. Antara kalau misalkan ada hasilnya perbandingan antara delta X sama lambda atau fasenya setengah, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Ini dikatakan kedua titik ini berlawanan fase. Berlawanan fase. Oke, ini jadi ada yang fase, ada yang berlawanan fase. Kalau lupa ya silakan dibuka lagi mana yang fase, mana yang berlawanan fase di materinya. Oke, yang terakhir ini kita jawab yang G. Apa itu G? Ditanya beda sudut fase, ada beda sudut fase. Gampang banget. Yang namanya beda fase itu ya sebenarnya mah beda sudut fase, beda fase dikali dengan 2 pi, atau boleh dikatakan fasenya delta X per lambda dikali dengan 2 pi. Oke, delta X-nya di sana 15, panjang gelombangnya tadi tetap 3 dikali 2 pi. Oke, 15 kali 2, 30, 30 bagi 3 sama dengan 10 pi. Nah, ini satuannya rad. Kalau fase itu tidak bersatuan, karena ini misalkan senti, ini senti, habis dah, tidak berdimensi. Oke. Nah, itulah pertanyaan seputar tentang gelombang berjalan. Ini tipe pertama, artinya ada persamaan, ntar kamu disuruh menentukan besaran-besaran yang ada di gelombang. Oke, nah ini mungkin rada berisik-berisik ya, mohon dimaklum karena ya studionya sementara masih bocor-bocor. Oke. Ya, maka dari itu ya kita juga memohon keikhlasannya untuk mendoakan dan sekaligus membantu menjadi donaturnya ya. Artinya kamu kalau misalkan udah beli buku si Bejonya, berarti kamu juga udah termasuk donatur dari pengembangan media belajar atau misalkan apa namanya belajar online dari www.sibejo.com. Jadi ntar kamu udah termasuk dalam satu komunitas kita. Oke? Jadi ajak teman-teman yang lainnya untuk membuka dan sekaligus ya kalau berkenan ya mohon keikhlasannya untuk membeli juga buku si Bejonya biar kamu punya pegangan print outnya juga. Oke? Oke ya.